Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uraian UK1 dan UK2 yang ada di bab reproduksi kelas 11. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari uraian pada uji kompetensi 1. Nomor 1, organ testis dilindungi oleh sebuah kantong. Pada kantong tersebut terdapat jaringan otot polos dan otot lurik. Apa nama kantong pelindung testis tersebut? Apa peran dari kedua jenis kantong yang terdapat pada kantong? Maksudnya, apa peran dari kedua jenis otot yang terdapat pada kantong tersebut? Jadi untuk testis sendiri kan dilindungi oleh skrotum. Nah, skrotum ini sepasang, ada kanan dan juga kiri. Antara skrotum kanan dan kiri itu terdapat jaringan otot polos. Nah, otot polos ini fungsinya untuk apa? Supaya si skrotumnya dapat mengkerut dan juga mengendur. Selain itu di skrotum juga ada jaringan otot lurik yang fungsinya kira-kira untuk apa? Nah, untuk mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil karena dia butuh suhu sekitar 34 derajat Celcius. Ketika suhunya terlalu tinggi, maka testis akan menjauhi tubuh. Ketika suhunya terlalu rendah, maka testis bisa mendekati tubuh. Nomor 2, jelaskan 3 jenis sel yang terdapat di dalam tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Jelaskan pula hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang berperan dalam spermatogenesis. Jadi proses pembentukan sperma itu kan ada di testis. Testisnya tepatnya ada di bagian tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu menghasilkan 3 jenis sel. Ada sel induk spermatozoa atau yang disebut dengan spermatogonium. Kemudian ada sel Sertoli dan juga sel Leydig. Kalau si spermatogonium berarti penghasil sperma. Kalau sel Sertoli untuk memberikan nutrisi bagi sperma. Sedangkan sel Leydig penghasil hormon testosteron. Nah, hormon apa saja sih yang berperan di dalam yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis? Yang pertama ada LH. LH ini berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada FSH. FSH ini fungsinya untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. Nah, ABP ini dia berfungsi merangsang spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Nomor 3, perhatikan diagram siklus menstruasi berikut. Dari diagram siklus menstruasi tersebut, pada fase A, ovum akan meluruh bersama endometrium, serta fase D, korpus luteum akan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, menurut pemahaman Anda, benarkah pernyataan tersebut? Jadi untuk yang fase A adalah fase menstruasi ya, dilihat di situ ketebalan dinding rahimnya berkurang atau rendah atau tipis gitu aja ya penyebutannya. Kemudian untuk yang D di situ adalah fase pasca ovulasi, berarti setelah sel telurnya matang. Kalau fase menstruasi ada tahapannya, ada beberapa peristiwa di dalamnya. Yang pertama, korpus luteumnya akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian apa yang terjadi kalau estrogen sama progesteronnya berhenti diproduksi? Tentu saja si endometriumnya atau dinding rahimnya akan meluruh, maka terjadilah menstruasi. Kemudian untuk yang D tadi kan pasca ovulasi. Nah, fase yang terjadi pada pasca ovulasi adalah folikel degrafnya yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum atau penyebutannya badan kuning. Nah, korpus luteum ini akan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk mendukung penebalan dinding rahim atau endometrium. Selain itu apalagi? Ada juga progesteron yang merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Jadi pernyataan pada soal memang benar. Nomor 4, selama masa kehamilan akan terbentuk membran kehamilan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam uterus. Salah satu membran kehamilan tersebut menghasilkan cairan yang dapat digunakan untuk mendeteksi janin mengalami kelainan genetik atau tidak. Nah, nama dari membran kehamilan tersebut, apa sih kira-kira namanya? Kemudian mengapa membran tersebut digunakan untuk mendeteksi dini adanya kelainan genetik pada janin? Dan fungsinya apa?
Nah, membran kehamilan yang dimaksud pada soal nomor 4 di sini adalah kantong omnion ya. Kantong omnion di sini di dalamnya itu berisi cairan omnion. Cairannya mempunyai susunan genetik yang sama persis dengan susunan genetik pada janin. Makanya jika susunan genetik pada janinnya ada kerusakan atau kelainan, maka susunan genetik pada cairan omnionnya juga akan menunjukkan kelainan yang sama. Oleh karena itu cairan omnion ini bisa digunakan sebagai pendeteksi kelainan genetik pada janin. Lalu apa saja sih fungsi dari omnion ini? Yang pertama, melindungi janin dari tekanan atau benturan. Lalu untuk juga menjaga suhu ideal di dalam rahim agar janinnya tetap nyaman. Bisa juga untuk memberikan ruang gerak pada janin selama masa kehamilan. Dan yang terakhir adalah sebagai pelumas yang membantu dalam proses kelahiran. Jadi lebih mudah saat melahirkan. Nomor 5. Kelenjar apakah yang memproduksi ASI? Jelaskan hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan ASI. Jenis ASI pertama apa yang dikeluarkan oleh ibu? Ini dalam satu soal pertanyaannya langsung banyak gini ya. Jadi pada saat bayi lahir seorang ibu kan akan mengeluarkan ASI. ASInya diproduksi dalam kelenjarnya namanya kelenjar payudara. Nah, pertumbuhan awal dari kelenjar payudara itu dipengaruhi oleh hormon mamotropin. Hormonnya dihasilkan oleh siapa? Mamotropin dihasilkan oleh hipofisisnya ibu dan juga plasenta janin. Jadi plasenta itu juga bisa nih menghasilkan estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteronnya fungsinya untuk apa? Untuk mempengaruhi perkembangan fisik kelenjar payudara. Hormon lain selain mamotropin ada juga hormon prolaktin. Nah, ini bisa dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Fungsinya meningkatkan jumlah atau sekresi ASI pada minggu kelima kehamilan sampai dengan kelahiran bayi. Kemudian ASI yang pertama kali dikeluarkan itu apa? Nah, dia kan biasanya berwarna kekuningan. Disebut dengan kolostrum. Ingat-ingat ya, di kolostrum ini mengandung zat antibodi dan juga protein yang tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk bayi. Kita lanjutkan uraian pada uji kompetensi 2. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apa yang terjadi jika seseorang mengalami infeksi virus HIV dan virus HPV? Kira-kira gejala apa yang dialami oleh seseorang yang terinfeksi virus-virus tersebut? Jadi untuk virus HIV, orang yang terserang virus HIV berarti dia akan mengalami penyakit yang namanya AIDS. Nah, gejalanya apa saja? Yang pertama, berat badan itu menurun lebih dari 10% dalam waktu yang singkat. Jadi penurunannya drastis. Mengalami demam tinggi, diare, batuk berkepanjangan, kelainan pada kulit atau iritasi, bisa juga terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening yang ada di seluruh tubuh. Kalau yang kedua, apabila seseorang mengalami infeksi virus HPV, berarti dia bisa mengalami penyakit kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini ditandai dengan adanya beberapa kutil, satu atau beberapa sih sebenarnya, di sekitar area kemaluan. Nomor 2, amenore merupakan gangguan reproduksi wanita yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi. Amenore di sini dibedakan menjadi 2, ada yang primer dan juga sekunder. Apa perbedaan keduanya? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan amenore. Amenore sama aja ya. Ini gangguan reproduksi pada wanita yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi. Kan ada 2 tadi, primer sama sekunder. Kalau yang primer itu ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi pada wanita sampai usia 17 tahun. Jadi sampai usia 17 tahun dia nggak menstruasi. Kemudian yang sekunder ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi pada wanita yang sebelumnya pernah menstruasi. Jadi kalau yang sekunder dulunya pernah menstruasi tapi setelah itu enggak sama sekali. Faktor-faktor yang menyebabkan kira-kira apa saja? Yang pertama karena kelainan bawaan pada sistem reproduksi. Biasanya kadang ada yang misalnya contohnya tidak memiliki rahim atau vagina, kemudian adanya skat pada vagina dan serviknya sempit. Kelainan yang kedua adalah karena adanya kelainan pada kromosom.
Dan juga bisa karena penurunan berat badan yang terlalu ekstrim. Nomor 3, Rahma sering membersihkan area wanitanya menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Hal ini bertujuan agar vagina tidak terjaga kebersihannya dari mikroorganisme yang dapat menginfeksi alat reproduksi. Menurut Anda, tepatkah tindakan yang dilakukan oleh Rahma? Jika tidak, bagaimana cara yang tepat untuk membersihkan area kewanitaan? Jadi sabun pembersih kewanitaan itu kan biasanya dianggap dapat membersihkan vagina dan juga menghilangkan keputihan. Tapi sebenarnya hal tersebut itu tidak diperlukan karena di dalam vagina sudah terdapat bakteri baik yang memiliki banyak peran. Di antaranya yang pertama untuk menjaga kadar asam pada vagina, menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin itu adalah bakteri atau antibiotik alami untuk mencegah masuknya bakteri berbahaya. Kemudian menghasilkan zat yang mampu menghentikan perkembangan bakteri jahat. Nah, jika terlalu sering membersihkan vagina dengan sabun dapat membunuh bakteri baik. Akibatnya apa? Mikroorganisme yang jahat dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Rahma ini kurang tepat. Lalu cara membersihkan organ kewanitaan yang tepat itu dengan cara membersihkan dari depan ke belakang. Kenapa? Untuk mencegah bakteri dari anus itu tidak menyebar ke vagina. Ingat-ingat ya, dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nomor 4, laki-laki sangat dianjurkan untuk mandi menggunakan air panas agar organ reproduksinya terhindar dari infeksi jamur dan bakteri. Menurut pemahaman Anda, benarkah pernyataan tersebut? Jadi justru laki-laki itu tidak dianjurkan untuk mandi menggunakan air panas. Kebiasaan mandi menggunakan air panas itu justru bisa mengganggu proses spermatogenesis. Suhu panas itu bisa merusak sperma. Sehingga apa? Sperma yang dihasilkan itu tidak berkualitas. Peningkatan suhu air panas 1 derajat saja itu akan mengurangi sperma sebanyak 40%. Jadi pernyataan pada soal di sini adalah salah. Nomor 5, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E dapat menjaga kesuburan pada wanita dan pria. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jadi vitamin E itu kan merupakan salah satu asupan nutrisi yang biasanya dianjurkan untuk dikonsumsi wanita, terutama yang sedang merencanakan kehamilan. Kenapa? Karena vitamin E itu mempunyai fungsi yang sangat baik untuk kesuburan rahim. Manfaat vitamin E untuk wanita nih, yang pertama bisa mempertebal dinding rahim. Yang kedua, dia bisa untuk menjaga kadar hormon androgen dalam tubuh wanita. Untuk melindungi kantong amnion dari kerusakan bisa juga. Kemudian antioksidan yang dapat mencegah rusaknya sel telur. Selain itu kalau untuk laki-laki bagaimana? Dia bisa meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma. Sehingga kesempatan sperma untuk membuahi sel telur itu menjadi lebih besar. Jadi kalau spermanya jalannya lebih cepat, aktif, otomatis lebih cepat untuk membuahi. Jadi pernyataan pada soal memang benar. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.